Kalau Anda baik selama 4,5 tahun ini mimpin, Anda nggak usah ngotot-ngotot minta 2 periode. Saya ulang, Anda nggak usah ngotot minta 2 periode. Karena 2 periode itu akan otomatis akan datang kepada Anda. Anda nggak usah nyetak jutaan kaos. Anda nggak usah ngotot ngantar-ngantar orang sampai ke rumahnya orang, sembako-sembako. Anda nggak usah ngotot sampai melibatkan alat negara. Entah itu polisi, ABRI, untuk ngasih-ngasih amplop ke rakyat, nyogok-nyogok ke rakyat. Nggak usah. Otomatis 2 periode kalau Anda baik selama memimpin Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, ngevlog lagi. Mudah-mudahan masih dalam harapan memberikan kecerdasan bagi yang mau menerima video ini sebagai resonansi kecerdasan. Agak terlambat tapi tidak apa-apa ya, walaupun daripada tidak sama sekali. Kita akan bahas masalah pidatonya Pak Jokowi di Jogja, di acara apa sih, deklarasi atau orasi itu ya, di alumni di Jogja itu. Orasinya panjang lebar, tapi kita akan ambil poin-poinnya saja insya Allah. Dalam rangka masih tetap dalam rangka mengkritik, dalam rangka mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat, dalam rangka apalagi. Selebihnya silakan dikembangkan sendiri. Kira-kira video ini jadi apa nanti? Begitu sampai di pikiranmu, bagaimana? Berubah jadi apa video ini? Berubah jadi kesadaran, atau berubah jadi tambah mokong dirimu, tambah ngotot dirimu, ya, tambah dablek dirimu, tambah taklid buta dirimu, ya nggak apa-apa. Isinya dunia memang harus ada hitam, harus ada putih, ya, harus ada rezim, harus ada oposisi. Salah benar nanti Allah yang memutuskan, bukan berarti video saya yang paling benar, kan ya. Oke, kita mulai saja. Jadi di video itu kurang lebihnya begini, kalau saya ringkas, bla 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 bla, narasi seremonial sampai ke tengah. Nah, di situ Pak Jokowi baru mulai masuk ke acara inti. Poin pertama, kurang lebih dia menyebutkan 4 prestasinya. Ya, yang pertama katanya membebaskan Blok Mahakam. Ya, terus kemudian Blok Rokan, bahkan Freeport. Ada 4 itu kan yang diceritakan itu, bla bla bla, yang konon kabarnya sudah dikuasai asing kurang lebih 90 tahun, 50 tahun, bla bla bla. Nah, katanya Pak Jokowi selama 4,5 tahun ini Pak Jokowi mampu merebut itu semua. Blok Mahakam, Blok Rokan, di Freeport itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa 4,5 tahun saya sudah diam. Selama ini saya dituduh, dihujat, dicaci. 4,5 tahun saya diam. Tapi sekarang di Jogja ini saya sampaikan saya akan lawan, dengan intonasi yang tinggi. Intinya Jokowi merasa 4,5 tahun dihujat, dicaci, dan diam. Dan sekarang Pak Jokowi akan melawan katanya. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga apa lagi ya? Poin yang ketiga apalagi tadi? Saya maklum ini kan nggak pakai teks. Aku kan berimprovisasi nih ya. Yang pertama ngeklaim 4 prestasi, yang kedua dihujat, dicaci maki, dia nggak melawan, tapi sekarang akan melawan. Yang ketiga selalu dituduh anti asing, bla 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 bla. Oke, kurang lebihnya itu ya. Ayo sekarang kita refleksi, kita urut pelan-pelan itu.
Oke, saya garis bawahi saudaraku ya. Saya garis bawahi. Yang pertama, Pak Jokowi merasa dihujat, dicaci, difitnah. Ya. Nggak tahu siapa itu yang dituduh menghujat, memfitnah, mencaci maki, atau menebarkan hoax. Ini poin pertama yang harus saya garis bawahi. Saya langsung ke Pak Jokowi aja ya. Pak Jokowi, tidak ada rakyat, tidak ada orang yang menghina dirimu, menghujat dirimu, mencaci dirimu, apalagi memfitnah dirimu. Tidak ada. Tapi kelakuannya Anda, akhlak Anda selama memimpin 4,5 tahun ini, ya, baik dari kata-kata, baik dari intelijensi, kecerdasan ketika diwawancarai wartawan, baik dari gestur tubuh, baik dari kecakapan bahasa asingmu, ya, baik blunder-blunder yang lain-lainnya, itulah yang merendahkan martabatmu sendiri. Itulah, ya. Jadi intinya gini, tidak ada orang yang menghujat dirimu, tidak ada orang yang mencaci dirimu, apalagi memfitnah dirimu, tapi dirimu sendirilah yang selalu menampilkan, selalu menyalurkan, selalu mengeluarkan gelombang itu, sehingga itu bukan jadi fitnah, bukan jadi hujatan, tapi itu menjadi satu hal yang nyata, realita, realistis. Siapa yang memfitnah dirimu? Justru kebijakanmu yang selama 4,5 tahun ini yang sering menjadikan dirimu akhirnya terbangun image fitnah. Coba ketik di Google ya Pak, ketik di Google, nggak janjian ini, presiden pembohong gitu, ketik coba. Pasti yang muncul nama Jokowi. Itu siapa itu, kok bisa begitu itu? Coba saya praktekkan. Saya cuma katanya ini, tak praktekkan dulu ya. Mudah-mudahan salah. Coba tak ketiknya ya, presiden pembohong gitu. Presiden pembohong. Klik. Loh. Langsung muncul Jokowi sebut bla 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 bla, Jokowi presiden pembual. Langsung muncul. Nah, oke, kita nggak usah bermain retorika terlalu lama ya. Saya percepat aja. Saya percepat intinya, biar nggak bertele-tele. Nggak ada yang memfitnah dirimu, tapi kebijakanmu lah justru yang menimbulkan huru-hara fitnah di mana-mana selama Anda mimpin 4,5 tahun ini. Ya, contoh ini. Kalau ngomong soal teroris lancar banget. Begitu ngomong soal novel Baswedan, AU, maka timbullah fitnah. Apalagi, mana PKI-nya, tak gebuk kalau ada. PKI-nya ada di sekelilingmu, ada di sekitarmu, satu partai dengan dirimu. Mana? Kok nggak digebuk? Ya, inilah yang orang berpikir, oh ternyata Pak Jokowi itu PKI ternyata. Coba. Begitu dilantik jadi presiden, gak lama kemudian menghembuskan wacana-wacana untuk minta maaf sama PKI, ya, akrab sama PKI. Bahkan ada orang nulis buku Jokowi Undercover, bagaimana tentang hubunganmu dengan PKI, penulisnya di penjara. Ini kalau saya bahas gak selesai 1 jam. Tidak ada yang menghujat dirimu Pak Jokowi, tapi kualitas dirimu dalam memimpin itulah yang akhirnya melahirkan satu statement secara alamiah bahwa memang seperti itu diri Anda. Tidak ada memfitnah dirimu. Semua yang diceritakan tentang dirimu nyata. Pembohong nyata, pendusta nyata, pembohong, pembual nyata, penipu nyata. Semua nyata terpampang di depan mata. Itu bukan fitnah, itu bukan hujatan. Karena Anda seorang presiden, seorang pemimpin. Gila apa? Udah nggak usah ngomong orang lain, saya lah. Biar nggak bertele-tele. Saya ya terkenal paling
paling kritis dengan rezim. Bukan saya menghujat dirimu, apalagi mencaci dirimu. Ya, tapi apa yang saya sampaikan fakta. Oke, next ya, biar saya percepat. Yang paling inti lagi adalah 4 yang Anda sampaikan itu. Apa tadi itu? Blok Mahakam, Freeport, apalagi tadi satunya itu. Oke, saya bertanya sama rakyat Indonesia. Atau bahkan kalau boleh saya bertanya sama rakyat yang hari itu di depanmu, ya, yang hari itu ada di depannya Anda itu. 4 hal prestasi yang Anda sebutkan itu kira-kira ada dampaknya enggak untuk rakyat secara menyeluruh? Ada dampaknya enggak? Enggak ada dampaknya. Coba waktu itu Anda tanya coba sama orang-orang yang di depannya Anda itu. Blok Mahakam 50 tahun dikuasai Prancis, sekarang sudah kita ambil alih. Blok Rokan, Chevron 90 tahun sudah kita ambil alih. Freeport sudah kita ambil alih. Coba tanyakan ke rakyat yang waktu itu ada di depannya Anda itu. Kira-kira 4 prestasi ini Anda menikmati enggak? Saya yakin mereka akan menjawab tidak, karena mereka nggak menikmati. Apa itu? Tidak ada rakyat yang ambil pusing soal 4 prestasi yang Anda sebutkan itu. Tidak ada yang ambil pusing. Pertama, rakyat nggak ada yang merasakan hasilnya. Kedua, itu bukan janji prioritas kampanye Anda. Janji Anda waktu kampanye itu SMK, tidak naik BBM, tidak rangkap jabatan, apalagi tidak naik listrik, tidak naik BBM, tidak naik sembako, tidak impor beras, tidak impor bawang, tidak impor ikan, tidak impor pacul, tidak impor apalagi. Ayo, tidak rangkap jabatan, apalagi 66 janji, bahkan 100 janji yang menjadi prioritas janji kampanyemu itu tidak Anda tepati. Apa hubungannya Blok Rokan? Apa hubungannya Blok Mahakam? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya itu loh? Tidak ada yang mencaci Anda, tidak ada yang menghujat Anda, apalagi memfitnah Anda. Justru rezimmu. Ya, rezim itu berarti termasuk dirimu dan menteri-menterimu. Rezimmu lah yang suka memfitnah rakyat, mengadu domba rakyat. Rezimmu. Bendera tauhid dibakar, bias, bebas, denda 2.000. Terjadi polemik di tengah-tengah rakyat. Itu namanya fitnah, itu namanya adu domba. Janji gak naik, naik. Janji 10 juta lapangan pekerjaan, 0, gak ada. Yang datang malah tenaga kerja asing. Tiap hari ribuan masuk ke Indonesia. Timbullah fitnah di tengah masyarakat. Bukan rakyat sudah sengsara, kamu tuduh memfitnah, menebar kebencian, menebar hoax. Padahal rezimmu yang tukang fitnah. Tidak ada janji rugi, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Ternyata viral di mana-mana video orang yang tanahnya dipakai jalan tol yang sampai sekarang sekarat, sakaratul maut, ya, menangis. Saya tidak terima dan saya tidak ikhlas. Kalau tanah saya dibeli 220 dan cara pemaksaan seperti ini. Dasar tidak adil. Maunya ngisi kantong sendiri. Ratusan warga desa Wungunrejo, Kendal, Jawa Tengah tak sanggup menahan emosi saat puluhan hektar lahan pertanian mereka digusur. Warga melampiaskan kemarahan dengan menghalang-halangi alat berat di depan mereka.
Sebelumnya, warga yang lahannya tergusur proyek tol Batang Semarang, Jawa Tengah ini sempat berunjuk rasa di jalan desa. Mereka menyuarakan aksinya dengan membentangkan poster dan spanduk. Pemerintah dinilai bertindak tidak adil karena memberi uang ganti rugi di bawah harga pasar. Di saat perwakilan warga meminta eksekusi ditunda, mesin-mesin alat berat justru mulai dinyalakan. Hal ini kemudian menyulut emosi warga hingga terjadi ketegangan. Di sisi lain, 3 alat berat sudah lebih dulu memulai penggusuran. Warga yang tak terima lahannya diambil paksa, coba menghadang jalannya alat berat. Beberapa warga sempat mencegah eksekusi lahan dengan menaiki mesin pengeruk. Aksi kejar-kejaran antara warga dengan polisi juga sempat terjadi. Warga bersikeras mempertahankan lahan pribadi mereka dari tangan aparat negara. Pada akhirnya, warga hanya bisa pasrah sambil memaki, meluapkan kemarahan ketika lahan yang dimiliki puluhan tahun harus diratakan. Bukan untung tapi buntung. Mana kampung akuarium? Anda pernah datang ke kampung akuarium, bahkan Anda pernah tanda tangan di situ. Anda terikat kontrak politik dengan kampung akuarium, tidak akan digusur. Bahkan siapa yang sudah di atas 20 tahun akan kita kasih sertifikat, kita rapikan agrarianya, bla bla bla. Ternyata Anda gusur. Kasih waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam saya bahas ini. Sebagai sudah saya bahas di video-video yang lain. Ya. Nah, yang paling inti adalah apa tadi itu? Yang paling inti adalah kata-kata lawan. Ini yang saya kurung. Mulai sekarang saya akan lawan. Siapa yang kamu lawan? Kamu bermusuhan sama siapa? Kamu mau melawan rakyat? Kamu mau melawan rakyat? Ya apa sih maksudnya? Itu bukan kata-kata presiden. Itu kata-kata preman. Itu kata-kata penjual kayu. Bukan kata-kata presiden. Nah, bukan bermaksud saya, ingat ya, ini kan oposisi ya. Saya jadi ingat salah satu pidatonya Prabowo. Kalau memang ada yang jauh lebih baik dari saya, silahkan. Saya tak mundur, saya ngalah. Begitu negarawan, akan saya lawan. Siapa yang kamu lawan? Kamu membohongi rakyat, kamu mendustai rakyat, kamu menipu rakyat. Sekarang rakyatmu protes, rakyatmu marah, terus kamu nggak terima, kamu mau lawan. Gimana? Logika negarawanmu kemana? Astagfirullahaladzim. Coba sekarang berkontainer, berpuluh-puluh kontainer isinya kaos. Coba hari gini, ya, hari gini 4,5 tahun Anda memimpin. Nih, tak kasih hukum alam Anda ya, Pak Jokowi, tak kasih hukum alam, tak kasih hukum sunatullah Anda. Hukum gravitasi, ketika ada barang dilempar ke atas jatuh ke bawah, itu namanya gravitasi. Ini namanya hukum alam, ini namanya sunatullah. Hukum pasti. Kalau rezimmu, Anda menteri-menterimu selama 4,5 tahun ini baik, amanah, santun, jujur, apa adanya, walaupun gak 100% lah, anggaplah 60%. Baik di bidang hukum, budaya, ideologi, terutama di bidang agama, antar umat, antar ulama, antar kiainya. Kalau Anda baik selama 4,5 tahun ini mimpin, Anda nggak usah ngotot-ngotot minta 2 periode. Saya ulang, Anda nggak usah ngotot minta 2 periode, karena 2 periode itu akan otomatis akan datang kepada Anda. Anda nggak usah nyetak jutaan kaos. Anda nggak usah ngotot ngantar-ngantar orang sampai ke rumahnya orang, sembako-sembako.
Anda nggak usah ngotot sampai melibatkan alat negara, entah itu polisi, ABRI, untuk ngasih-ngasih amplop ke rakyat, nyogok-nyogok ke rakyat. Nggak usah. Otomatis 2 periode kalau Anda baik selama memimpin Indonesia ini. Padahal Anda petahana. Kenapa Anda ngotot sampai nyetak kaos, sampai salawan? Kenapa? Karena itu berarti secara hukum ada hukum alam yang Anda langgar. Ada hukum sunatullah yang Anda langgar. Sehingga Anda begitu ngototnya untuk minta 2 periode. Harusnya nggak usah ngotot. Sudah saudaraku, sudah dengar azan, kembangkan video ini. Saya closing statement. Saya lawan katanya Jokowi. Astagfirullah, siapa yang kamu lawan? Rakyat yang kamu lawan. Anda mau melawan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara keadilan. Semakin jelas kehancuranmu. Siapa yang kamu lawan? HTI. Yang kamu bubarkan itu ormas Islam. Sementara LGBT kamu bebas-bebaskan. Sudah duhur. Kembangkan saudaraku ya, kembangkan. Pembohong, pembual, penipu, tapi masih merasa dirinya benar dan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.